Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albina Jasmine dengan NIM 192231088. Di sini akan mempresentasikan tentang hasil literatur review saya untuk penggunaan metode Diet History Questionnaire dalam pengolahan data penelitian gizi. Next, untuk pendahuluannya di sini survei konsumsi pangan itu merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian bidang gizi dan epidemiologi. Sehingga di sini itu dapat memahami hubungan antara pola makan dengan kesehatan dan termasuk untuk pengembangan intervensi diet yang efektif. Contoh dari survei konsumsi pangan ini yaitu Diet History Questionnaire yang dikembangkan oleh Burke pada tahun 1974 yang memiliki tujuan untuk menilai asupan makan individu dalam jangka waktu yang lama. Dan juga DHQ ini sering digunakan pada case study control dan study cohort. Untuk selanjutnya pada artikel 1 oleh McDonald et al. Dengan berjudul Cholesterol and Egg Intakes and Risk of Hypertension in a Large Prospective Cohort of French Women. Di sini itu dilaksanakan pada populasi wanita di Prancis dengan metode penelitian studi cohort prospektif E3N dengan instrumennya DHQ atau Diet History Questionnaire 2 bagian dengan populasi 98.999 wanita di Prancis. Untuk penyajian datanya itu menggunakan tabel dan regresi spline. Untuk kelebihan dari artikel ini yaitu pengumpulan data asupan makanan dengan jumlah besar dari populasi besar dengan biaya yang relatif efisien. Namun kekurangannya itu terdapat bias dari pelaporan mandiri untuk data diagnosis hipertensi dari responden dan metode dari data kelompok E3N ini tidak mewakili populasi, tetapi untuk penelitiannya itu mereka itu sudah punya caranya untuk mengatasi dari data metode E3N yang tidak mewakili populasi Prancis ini, sehingga hasil penelitiannya itu asupan kolesterol dan telur yang tinggi signifikan dengan kejadian risiko hipertensi pada kalangan wanita Prancis, tapi tidak pada jumlah konsumsi telur per minggu yang dikonsumsi oleh para populasi. Untuk validasi data di sini itu memvalidasi laporan mandiri melalui identifikasi obat anti hipertensi. Untuk reliabilitasnya itu masih tidak ada pada artikel ini. Untuk artikel kedua oleh Naroka et al. Tahun 2023 dengan judul Severity of Menstrual Pain is Associated with Nutritional Intake and Lifestyle Habits, yaitu metode penelitiannya itu dengan cross-sectional. Untuk instrumennya itu self-administered Diet History Questionnaire yang dikembangkan dengan Google Formulir. Fokus penelitiannya ini untuk identifikasi hubungan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan gaya hidup dan asupan nutrisi dengan penyebab nyeri haid pada wanita Jepang. Populasinya sendiri ini adalah wanita muda Jepang usia 20-39 tahun sebanyak 321 wanita. Untuk kuesioner gaya hidupnya ini terdapat 3 bagian untuk mengukur gaya hidup pada responden. Terus pengukuran komposisi tubuhnya itu menggunakan DC430A dan Tanita, dan juga mengukur IMT atau indeks massa tubuh. Untuk penyajian datanya itu menggunakan tabel, dan juga cara pengolahan datanya itu menggunakan eliminasi variabel pengganggu dan standarisasi nutrisi. Lalu ada analisis statistiknya itu menggunakan uji Chi-square dan uji Wilcoxon Sign Range Sum. Untuk hasilnya penelitiannya ini yaitu kelompok partisipan dengan nyeri haid berat memiliki asupan protein ikan, vitamin B12, vitamin D, dan zinc lebih rendah dibandingkan kelompok nyeri haid atau yang ringan. Kelompok nyeri haid berat juga melaporkan frekuensi gejala PMS yang lebih tinggi. Responden yang hanya mandi tanpa berendam di bak mandi dan frekuensi sarapan secara signifikan lebih tinggi pada kelompok nyeri haid yang berat. Lalu asupan gula yang berlebihan pada responden bisa menyebabkan nyeri haid. Lalu terdapat temuan tidak signifikan, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara IMT dan kejadian nyeri haid. Untuk validitasnya ini kuesionernya sudah divalidasi oleh Gender Medical Research Tokuyo Jepang yang juga melaksanakan penelitian yang sama untuk asupannya. Lalu reliabilitasnya itu tidak ditemukan adanya uji reliabilitas atau uji tes dan retest untuk mengukur reliabilitasnya. Untuk kelebihan dari artikel ini yaitu mengukur asupan makanan dalam populasi yang besar dan efisien, tapi kekurangannya itu tidak seakurat metode yang lain seperti 24-hour food recall, dan juga terdapat bias ingatan dan bias sosial. Selanjutnya untuk artikel 3 Murakami et al. Tahun 2021 dengan judul Data Driven Development of the Meal-Based Diet History Questionnaire for Japanese Adults, yaitu populasinya sendiri untuk perempuan sehat usia 30-69 tahun dengan 242 responden, menggunakan 12 hari dietary record, dan juga menggunakan diet history questionnaire juga. Untuk fokus penelitiannya ini yaitu pengembangan alat yang lebih efisien dan akurat untuk memperkirakan asupan makanan dan nutrisi untuk setiap jenis makanan. Instrumen yang digunakan ini yaitu Meal-Based Diet History Questionnaire yang dirancang sendiri oleh peneliti. Lalu
Terdapat 3 bagian dari meal-based diet history questionnaire-nya ini. Yang pertama, pertanyaan kuantitatif tentang frekuensi kelompok makanan generik untuk 6 jenis makanan. Lalu bagian 2-nya itu untuk frekuensi konsumsi relatif dari subkelompok makanan dalam kelompok makanan umum yang disebutkan di bagian 1. Lalu di bagian 3 ini kebiasaan makan umum seperti konsumsi gula yang ditambahkan ke dalam teh atau kopi, dan juga seberapa sering konsumsi saus atau kecap digunakan. Untuk pengolahan datanya di sini menggunakan algoritma komputer ad hoc, dan penyajian datanya di sini menggunakan struktur MDHQ tier 1, tier 2, tier 3, dan juga penyajian datanya di sini menggunakan tabel. Lalu biasnya ini ada seperti sangat didasarkan untuk orang Jepang. Jadi kemungkinan tidak bisa digunakan untuk populasi dari negara lain. Lalu tidak ditemukan adanya ukuran porsi kecuali untuk alkohol, dan juga algoritmanya ini digunakan dengan ukuran tetap. Lalu kekurangannya ini masih butuh validitas lebih lanjut untuk penggunaan kuesioner MDHQ ini. Untuk perbandingannya itu seperti pada tabel di sini, seperti yang sudah saya jelaskan, ini hanya sebagai kesimpulan. Lalu kesimpulan dari seluruh penulisan literatur review saya yaitu untuk cocok DHQ ini cocok untuk populasi besar, efisien, dan juga biaya rendah, dan juga memiliki waktu singkat. Lalu tetap ada bias seperti bias ingatan, bias pelaporan diri, dan juga ketidakmampuan untuk mengukur porsi makan dari responden. Dan juga dari ketiga artikel itu dapat disimpulkan juga bahwa validitas dan reliabilitas kuesioner itu sangat penting untuk penggunaan kuesioner selama proses penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.